judulnya adalah mata kuliahnya adalah aplikasi fisika ya. Tadi sudah saya namanya aplikasi itu kan banyak sekali pengertiannya. Tapi sebenarnya yang kita tekankan adalah aplikasi dalam kehidupan. Gitu ya. Jadi aplikasi dalam kehidupan, terutama kita itu hidup di bumi. Ya, tentu akan menjadi pertanyaan, ya, asal mula kita hidup itu seperti apa. Gitu ya. Jadi sifat-sifat kehidupan itu seperti apa. Kemudian pertanyaan juga apa bedanya hidup dan non hidup. Ya, artinya benda mati maupun benda hidup itu dalam bahasa di SMA biasanya kita hanya berpikir bahwa fisika itu adalah mempelajari tentang benda-benda mati. Nah, itu yang perlu dibongkar dalam pemikiran Anda semua, karena di sini ada semacam irisan yang perlu kita perhatikan antara hidup dan non-hidup atau bentuk materi. Walaupun sama-sama yang namanya hidup itu juga punya materi, ya, punya bobot berapa kilo badan kita, gitu kan. Itu sehingga pertanyaan-pertanyaan ini sulit kita jawab dengan tepat. Ya. Misalkan seperti ini. Kalau kita kaitkan dengan ciri hidup itu kan biasanya kaitannya dengan suatu perkembangan atau pertumbuhan. Kalau kita lihat misalkan anak harimau ya dari kecil dilahirkan airnya besar. Ya. Kemudian begitu seterusnya akhirnya dia juga memproduksi mempunyai jadi ibunya harimau atau bapaknya harimau. Sehingga kita tahu bahwa yang namanya kehidupan harimau itu atau binatang lainnya itu adalah suatu siklus ya, yang saling bertaut, saling berkaitan, sehingga ini menjadi pertanyaan, apakah ini yang namanya kehidupan? Gitu. Kalau kita perhatikan, Anda kalau lihat di lingkungan, kemungkinan ya daerah-daerah dari teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa yang kebetulan hidupnya di daerah pegunungan, ya, atau Anda lihat perjalanan dari Solo sampai Jakarta itu ada daerah-daerah tertentu yang Anda bisa lihat ada batu kecil, batu besar. Ya. Anda bisa berpikir di situ. Kenapa ada batu yang kecil dan kenapa ada batu yang besar? Itu yang perlu kita perhatikan. Sama-sama ini terjadi suatu pertumbuhan atau perkembangan dari batu kecil ke batu besar. Tapi yang menjadi pertanyaan lagi adalah kalau kita berpikir tentang tadi, misalnya contoh binatang, katakanlah seperti harimau, itu besar karena dia makan daging ayam atau daging kambing, ya. Kalau lihat di kebun binatang itu dikasih makanan sama yang merawat harimau itu. Tentu berpikir lagi, kalau dalam proses termodinamika mungkin Anda berpikir waktu belajar di SMA, harapannya bisa kembali lagi ayamnya itu atau daging kambingnya itu. Ini yang perlu kita pikirkan. Kalau kita makan ayam, kenapa saya tidak seperti ayam atau sebaliknya? Begitupun proses-proses di dalam termodinamika yang harapannya suatu siklus, ya kita lihat ada mesin uap dan sebagainya, yang bisa kita kembalikan lagi, harapannya seperti itu. Itu kalau betul-betul kehidupan siklus yang modelnya adalah semacam hukum termodinamika baik 1 maupun baik 0 ya. Ada hukum termodinamika 0, termodinamika 1, 2 dan seterusnya. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan. Tetapi kalau batu, kalau Anda bongkar, itu bagian-bagian terkecil itu juga batu. Ya, dan punya ciri khas yang hampir homogen. Ya, walaupun nanti Pak Budi ini yang orang geofisika ya tahu perkembangan bagaimana batu itu bisa dari kecil bisa sampai besar.
Sehingga ada sesuatu yang sifatnya apa? Di luar nalar kita ya, artinya bahwa apa yang kita kenal dengan istilahnya life force ya, gaya kehidupan. Ya, gaya kehidupan. Nah, dalam pengertian gaya kehidupan ini bisa kita berpikir ya bahwa ada sesuatu hal yang di luar kehidupan kita, di luar pikiran kita, bahwa kenapa ya kalau dalam siklus misalkan tadi ada sifat termodinamika, ada siklus yang kita kenal dengan siklus Carnot ya, itu di SMA sudah dipelajari. Nah, di sana nampak bahwa harapannya bisa dikembalikan lagi ke awalnya. Tapi ternyata tidak bisa juga ya, apa kita kenal dengan istilahnya efisiensi. Kalau kita mengeluarkan uang 1.000 ya, ya nanti kembalinya nggak akan 1.000. Kecuali kalau nanti dalam perhitungan ekonomi, ya fisika ekonomi itu bisa balik menjadi 1.500. 500-nya adalah satu keuntungan. Karena ada suatu siklus. Tapi dalam hal ini, dalam kehidupan kita bisa lihat, ya ada satu hal ruang tersendiri yang kita kenal dengan life force, atau yang biasa kita kenal kalau kita dalam proses kehidupan, ya proses kehidupan, kita mengenal ada istilahnya vitalisme. Di mana doktrin ini, ya, ternyata bahwa antara materi dan kehidupan itu tidak bisa saling mengintervensi, ya, mengintervensi. Itu yang kemudian dalam bahasa fisika kita kenal adalah sifat itu ada istilahnya satu kesatuan antara materi dengan kehidupan. Tapi kalau dalam kaitannya dengan teori dualisme, kalau kita melihat hidup, ya yang kita bicarakan tentang hidup, bukan tentang materi. Tapi kalau kita bicara tentang materi, kita timbang, oh bobot saya sekian kilogram, itu adalah materi. Tapi kenapa kita bisa makan, kemudian bisa di dalam proses dalam kehidupan yang ada di dalam badan kita adalah suatu sistem yang begitu kompleksnya, tetapi di situ ada faktor keteraturan. Ya, kalau ya inilah yang kemudian kita merenung ya apa sebenarnya kaitannya dengan kehidupan tadi. Ya, kembali kepada apa yang menjadi kita menengok ke kiri kanan karena waktunya. Kiri kanan dalam hidup, dalam di rumah kita, adakah fisika yang ada di lingkungan rumah kita? Itu yang menjadi pertanyaan juga. Ternyata kita butuh listrik. Nah, di sana ada konsep yang harus kita perhatikan. Kenapa begitu saklar kita hidupkan langsung nyala? Itu menjadi juga perhatian kita di dalam aplikasi fisika yang ternyata sangat dibutuhkan. Sekarang kalau listrik 1 hari tidak nyala, ya dari pihak PLN kerugian, dari pihak pengguna juga merasa dirugikan, sehingga saling komplain, ya, terjadilah gejolak sosial. Nah, sekarang dalam kehidupan sosial apakah bisa dieksakan? Ternyata bisa, gitu ya. Dalam kehidupan sosial yang sifatnya dalam yang lebih didominasi oleh pemikiran manusia katakanlah, itu ternyata bisa dieksakan. Ya tentu kita menggunakan apa yang nanti di dalam kehidupan kita adalah probabilitas, kemungkinan yang terjadi. Karena kita tidak bisa menggali apa yang ada dalam pikiran manusia itu sendiri. Tapi karakter yang ditunjukkan oleh manusia itu bisa dibaca lewat fisika. Maka muncul
kalau Anda perhatikan ada istilahnya fisika kesehatan atau fisika medis. Ya. Di sana adalah menerapkan bagaimana ilmu-ilmu fisika itu bisa diaplikasikan. Karena apa? Karena ternyata di dalam badan kita ya, itu ada sifat keteraturan yang bisa diprogramkan dalam bentuk matematis. Karena ada keteraturan tadi. Maka muncul fisika medis. Ya. Nah, tadi masalah batu-batuan ada bisa dipelajari di fisika geofisika atau pada geologi. Karena kalau geologi itu bicara tentang buminya itu sendiri, kalau geofisika bagaimana ilmu fisika itu diaplikasikan di bumi itu. Ya, sehingga kita bisa meramalkan apa yang terjadi di lapisan paling bawah ya, dengan peralatan yang ada. Nanti kuliahnya Pak Budi Legowo dan Pak Surja dan Pak Darsono di sana akan bicara tentang banyak ya lapisan-lapisan bumi. Itu simple sebetulnya kalau kita perhatikan menggunakan bentuk-bentuk persamaan yang berkaitan dengan listrik magnet maupun dengan hukum Snellius. Walaupun tentu tidak sesimpel yang Anda bayangkan, tapi perlu ada pengembangan. Tapi dasar pemakaiannya adalah bisa pakai Snellius maupun bisa pakai listrik magnet. Begitupun tadi kita bicara tentang listrik yang ada di lingkungan kita. Ternyata di situ prosesnya banyak digunakan untuk apa? Almari es atau yang kita kenal dengan kulkas. Ada pendingin AC. Yang menjadi pertanyaan kenapa AC itu dipasang di atas bukan di bawah? Biar dekat. Nah, disinilah adanya sirkulasi yang berkaitan dengan gerak fluida. Gerak fluida kaitannya dengan temperatur. Ya, kadang-kadang loh, kenapa sih AC kok dipasang di atas? Tidak di bawah. Begitupun sebaliknya, kalau heater, Anda masang heater, kalau dipasang di atas, yang bawah nggak akan merasa panas. Begitupun AC. Kalau dipasang di bawah, di dekat ya Anda tidur, akan beda rasanya. Karena Anda tahu bahwa dingin mesti akan menurun, kalau panas akan naik. Ini kaitannya dengan apa yang kita kenal kaitannya dengan misalkan kebakaran ya. Kemarin habis ada kasus kebakaran. Kebakaran itu tadinya tidak terasa ada angin, tapi begitu kebakaran, kenapa angin itu datang atau dia tertarik dengan kebakaran itu? Sehingga angin mengunjungi ke situ. Ini juga pertanyaan fisika kaitannya dengan fluida. Ternyata kalau Anda perhatikan ya, pada saat terjadinya kebakaran, kerapatan di sekitar itu lebih kecil dibandingkan dengan daerah di lingkungannya, sehingga otomatis angin itu akan datang. Sehingga kebakaran itu akan cepat. Ini adalah satu bagian mengapa fisika bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Begitupun misalkan, kalau dulu waktu Anda belajar tentang geografi, ya, ini ini bulannya bulan Agustus, kemarau. Kalau tinjauan secara fisika yang ditinjau adalah apa? Ya, tekanan udara dan suhu udara. Kalau suhu udara, kita tahu bahwa kalau suhunya tinggi, otomatis kerapatannya kecil. Ya, ini berbeda dengan kalau ban sepeda motor atau ban mobil ya. Kalau panas kan menguap sehingga volumenya membesar, akhirnya meletus. Ya, karena ini kaitannya dengan tekanan. Tapi kalau kalau ruang terbuka, otomatis kalau kerapatannya kecil, tekanannya kecil, akibat temperatur tinggi, maka angin itu akan datang. Nah, sekarang Anda perhatikan bulan Agustus ini itu matahari ada di mana? Oh,
di utara atau di belahan selatan. Kalau sekarang kan matahari itu ada di belahan utara, ya, ini istilahnya naik ke utara, maka Anda cermati yang panas itu daerah mana? Daerah utara mestinya, karena dekat matahari. Maka angin datang dari mana? Dari bagian benua bagian selatan menuju ke utara. Nah, dulu waktu belajar di geografi saya pernah ceritakan, ya, itu kalau angin datang dari selatan karena tidak melalui benua yang luas, ya, lautan yang luas maksud saya, maka otomatis kadar airnya akan kecil. Beda dengan nanti kalau pada saat matahari ada di bagian selatan, maka ya udara atau angin dari bagian utara menuju ke selatan melalui lautan yang luas, maka musimnya adalah musim dingin. Begitupun kalau Anda lihat, kenapa laut itu biru warnanya kalau Anda pandang dari jauh? Itu juga proses fisika. Kalau dulu saya belajar geografi itu katanya ada ganggang-ganggang biru yang hidup di situ. Tapi dari fisika tidak seperti itu. Ya, dari fisika kita melihatnya adanya hamburan matahari, ya, sinar matahari. Nah, tentu kita tahu bahwa sinar matahari itu ternyata dulu waktu belajar di SMA tidak hanya didominasi oleh warna putih, tetapi warna putih itu ternyata kalau melakukan deviasi berbagai warna yang kita kenal dengan magic ibinu. Sehingga zaman dulu kalau ada katakanlah pelangi, itu orang-orang tua zaman dulu katanya ada bidadari sedang mandi, itu ternyata adalah proses proses fisika yang disebabkan oleh faktor deviasi atau pembiasan. Nah, ini semuanya yang ada kita lihat. Karena fisika itu sebetulnya ya kita belajar tentang bagaimana membaca alam yang ada di lingkungan kita. Ya. Kemudian tadi kalau ada listrik, ya penemuan listrik itu juga nampaknya tidak simpel begitu langsung ditemukan melalui proses-proses fisika. Ya. Ternyata kalau kita bicarakan, ternyata di sana ada pergerakan apa yang kita kenal dengan partikel elektron, kemudian ada partikel yang positif, ya, positron dan sebagainya. Berkembang, ilmu itu berkembang. Akhirnya muncul, ya, bisa diaplikasikan dengan apa yang kita kenal listrik. Ya. Nah, listrik ternyata caranya bagaimana? Cara untuk menimbulkan energi listrik. Oh, ternyata ada satu mekanisme yang kita kenal ada istilahnya motor listrik. Ya. Yaitu mengubah dari apa, kalau kita lihat di daerah mana itu, Purwakarta, ada bendungan di sana, ya, jadi memutarkan turbin, dari turbin itu akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik itu bisa menghasilkan suatu mekanika atau gerakan. Jadi suatu siklus-siklus seperti ini tadi yang saya katakan, suatu dinamika yang merupakan sebab akibat atau sebaliknya tadi, itu merupakan satu sistem yang saling terkait, yang semuanya itu ada dalam kehidupan. Makanya dalam kehidupan kita itu, kita kenal semua aktivitas sebetulnya adalah proses termodinamika. Ya, Anda tahu pada saat Anda makan, ya, kenapa Anda makan? Karena energi dalamnya adalah menurun, disebabkan oleh apa? Digunakan untuk melakukan kerja. Itu kan termodinamika 1. Sehingga Anda perlu tambahan energi dari luar. Nah, kenapa pada saat musim dingin itu lebih cepat lapar daripada pada saat musim panas? Ya karena pada saat musim dingin itu tentu ya badan Anda itu lebih panas, sehingga ada penguapan dari tubuh Anda, ada energi yang mengalir gitu, dari badan Anda ke lingkungan. Akibatnya apa? Ya, akibatnya Anda cepatlah lapar. Karena kita tahu bahwa untuk mendistribusikan energi tadi, itu ada dari dingin, ya, dari panas ke dingin, itu juga butuh energi. Ya.
butuh keseimbangan energi yang ada di dalam tubuh Anda. Nah, ini juga dipelajari di fisika dan tentu di fisika biologi atau di fisika medis. Gitu. Jadi banyak. Kalau kita lihat tadi kaitannya dengan proses terjadinya pelangi, ya, kemudian sinar matahari, ya, yang merupakan sumber kehidupan karena memang itu sumber energi, ya, sumber energi dari matahari dirubah, ya, kalau kita di dalam biologi ada istilahnya sifat apa, fotosintesa dan sebagainya. Itu tidak lain adalah suatu proses siklus juga yang tentunya dari satu hal sampai ke hal yang lain di situ saling terkait. Ada biologinya, ada fisikanya, ada kimianya, ya. Nah, kalau seperti itu Anda ingin mempelajari matahari, mempelajari bintang-bintang di langit, ya, itu tentu berkaitan dengan apa? Astrofisika. Jadi kalau Anda ingin jadi astrofisika, ya tentu Anda belajar fisika yang betul-betul mantap, nanti Anda mengambil spesifik astrofisika, yaitu mengaplikasikan ilmu-ilmu fisika yang ada untuk membaca di langit. Beda dengan astronomi. Kalau astronomi itu biasanya kita mempelajari tentang kenapa sampai seperti itu biasanya hanya suatu siklus juga, kenapa matahari mengorbit dari, kalau kita lihat dari barat, ya, itu tenggelam, dari selatan timur dia muncul begitu. Itu dipelajari apa adanya itu. Tapi dari fisika harus bisa, kalau astrofisika harus bisa menjawab mengapa bisa seperti itu. Nah, pertanyaan mengapa ini adalah fisika yang nanti bisa memberikan jawaban. Tapi kalau astronomi itu membaca, ya, membaca aja munculnya nanti bulan purnama pada tanggal berapa, terjadi gerhana, itu adalah astronomi. Tapi kalau astrofisika, mengapa terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, dan sebagainya. Itu akan dipelajari di astrofisika. Jadi, kalau kita baca tentang, tadi dari Kaprodi juga, hubungannya dengan benda jatuh bebas. Ya, ini yang kadang-kadang, ya, kadang-kadang di dalam pengertian yang umum di SMA yang namanya jatuh itu ya dari atas ke bawah. Ya, tadi di poin pertama ada pengertian jatuh bebas. Karena ini kaitannya kenapa apel bisa jatuh? Terus direntet kenapa sampai bulan itu tidak jatuh? Nah, ujung-ujungnya apa? Ya, ujung-ujungnya apa? Yang namanya jatuh di sini bukan berarti dalam definisi jatuh dari atas ke bawah, tapi jatuh di sini adalah terperangkap satu sistem, ya, yang kita kenal adanya gaya gravitasi. Nah, tentu Anda nanti akan belajar juga di fisika dasarnya maupun di fisika lanjut yang berkaitan, ya, yang berkaitan dengan gaya, konsep gaya. Ya. Karena apa, Mas? Jadi, Mbak, ini gaya-gaya ini sebetulnya adalah sesuatu yang sifatnya nggak bisa terbaca itu, ya, nggak bisa terbaca. Kalau di SD kan, gaya tarik, Anda menarik pintu, gaya dorong, Anda mendorong pintu, ya. Tapi kalau Anda perhatikan pengertian gaya di sini, itu konsepnya macam-macam, ya. Ada gaya listrik, ya, ada gaya gravitasi, ada gaya sentripetal, sentrifugal, ya, ada gaya kuat, gaya lemah, gitu ya. Jadi itu sesuatu, atau gaya kolom, ya, itu sesuatu sebetulnya kaitannya dengan pengertian gaya itu sendiri apa, gitu. Kan sulit kita bayangkan, ya. Kalau Anda misalkan tertarik pada sesuatu, berarti di situ Anda ada interaksi. Wah, ini baju ini kok baik. Ada interaksi antara
Anda dengan baju, atau pas jalan-jalan di mall, oh ini ada model apa yang baik, atau apalah yang menurut Anda itu sesuatu yang dianggap menarik buat Anda, sehingga Anda tertarik untuk beli. Itu sebetulnya kaitannya dengan gaya. Sehingga proses-proses kehidupan tadi itu adalah kaitannya dengan proses termodinamika, karena tinjauannya adalah energi, kemudian proses-proses aktivitas, ya, aktivitas manusia itu lebih kepada fisika ekonomi. Jadi kalau Anda nanti tertarik mempelajari tentang fisika ekonomi, itu masuk. Karena dibaca dari lewat termodinamika hukum pertama. Jadi kalau hukum pertama itu ada delta Q, gitu, kemudian ada delta U, ada delta W, ya, plus. Nah, nanti muncul, kalau di sini ada istilahnya moneter, kemudian ada kapital, kemudian ada penghasilan, katanya dengan hasil usaha. Ya, itu semuanya ada satu konsep yang dalam kehidupan dimodelkan dalam bentuk matematika itu bisa diterjemahkan kemana-mana, tidak hanya untuk fisika semata, tapi fisika digunakan untuk keseluruhan. Makanya dalam kehidupan itu, fisika itu sebetulnya the mother of science. Ya, kalau orang fisika akan mengklaim seperti itu. Karena bisa menjelaskan segala kehidupan. Mana yang tidak bisa dijelaskan dengan fisika? Cuman satu, kalau menurut Newton, gaya. Gaya itu tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa apa sebenarnya gaya. Dari mana datangnya gaya? Newton hanya mengatakan bahwa gaya itu datangnya dari Tuhan. Nah, kembali pada kehidupan tadi, ada satu hal yang bisa dijelaskan secara dalam kehidupan secara fisika, dan ada juga yang tidak bisa fisika menjangkau. Ya, ini karena keterbatasan manusia tentunya dari Sang Maha Penciptanya. Nah, dari situ, ya, jadi Anda yang sudah memutuskan untuk menjadi mahasiswa fisika dan tentu nanti kalau lulus menjadi ahli fisika, jadi fisika itu tidak kehilangan peluang kerja dimanapun, paradigma cara berpikir fisika itu akan sangat bermanfaat, ya, baik secara psikologi, ya, tadi yang katanya saya pernah dengan ya mahasiswa atau dengan apa sih bedanya, ya, jatuh bebas dengan jatuh cinta, ya, jadi hanya satu tarikan, yaitu karena terperangkap oleh, kalau jatuh bebas itu adalah terperangkap oleh gravitasi, sehingga benda yang ke atas maupun yang ke bawah selama dalam perjalanan itu adalah, ya, hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, itu namanya masuk dalam ranah jatuh bebas. Begitupun selama, ya ini maaf saja, karena dewasa yang namanya jatuh cinta itu tidak hanya dengan pacar, dengan Bapak Ibu, kalau Anda berpikir jatuh cinta pada orang tua, tentu kemanapun Anda pergi, hanya pikirannya pada orang tua. Ini adalah sifat karakter dari antara tadi yang berkaitan dengan kehidupan dengan materi, life and non-life. Itu fisika, ya. Jadi saya harapkan Anda sudah mantap, ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, tadi sudah saya utarakan, ya, di fisika medis. Ternyata di fisika medis juga banyak sekali, ya. Ya, ada beberapa yang perlu Anda pelajari. Misalnya untuk diagnosa, Anda bisa belajar tentang X-ray, ya. X-ray sendiri satu porsi yang Anda bisa pelajari sampai Anda mendapatkan doktor ahli X-ray. Ya. Nanti ada USG, begitu juga. USG Anda belajar dulu waktu di SMA, apa yang kita kenal dengan efek Doppler. Nah, ternyata efek Doppler itu tidak hanya dipakai di kedokteran, ya, karena kaitannya dengan perjalanan darah. Ya, darah itu kan selalu mengalir. Jadi kita mendeteksi apa yang ada di dalam perut, ya. Kadang-kadang seorang ibu muda yang sedang hamil begitu dites pakai USG, begitu apa yang terjadi dalam proses itu akan kelihatan. Tapi kan darah itu mengalir sehingga bagaimana bisa menangkap image-nya atau citranya. Ini juga satu porsi sendiri yang bisa Anda pelajari
khusus bagaimana kaitannya dengan medical imaging. Ya. Nah, nanti Anda bisa belajar banyak dengan Bu Riyatun, dengan Pak Haryono, yang kaitannya dengan fisika medis. Nuklir begitu juga ya. Yang nampaknya menakutkan ternyata bisa damai juga ya. Artinya bisa dimanfaatkan untuk energi-energi nuklir maupun ya yang ketiga bisa untuk terapi, ya, terapi kanker. X-ray yang energinya besar yang kita kenal dengan LINAC itu bisa untuk terapi kanker. Itu pun ya bisa dijadikan satu topik tersendiri sampai Anda menjadi seorang dokter. Begitupun di geofisika, nanti Pak Budi tadi saya tegaskan, juga banyak cabang-cabang lagi. Ya. Di fisika teori juga begitu ya. Kalau Anda belajar tentang kuantum nanti nampaknya menakutkan, tapi di sana banyak suatu filosofi kehidupan yang bisa Anda pelajari sebetulnya. Ya, bisa Anda pelajari. Karena apa? Karena kuantum itu kita bicara tentang probabilitas kemungkinan yang terjadi dengan membaca dari akibat. Seperti Anda tahu ya, kalau Anda bisa membaca karakter seseorang, Anda tidak tahu dalam hatinya seseorang, tapi Anda bisa membaca dari apa yang ditunjukkan oleh perilaku seseorang tadi. Sehingga Anda bisa memberikan suatu tafsiran, walaupun itu sifatnya probabilitas, oh bahwa si anak ini bagus, oh bahwa anak ini hatinya kurang bagus, oh anak ini hatinya tidak bagus dan sebagainya, atau kurang perlu diperbaiki.